Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya berharap video ini membuka wawasan kita tentang apa yang terjadi di Palestina. Pasti kalian udah pada tahu kan, apa yang sekarang ini lagi banyak diberitakan yang terjadi di Palestina. Jujur, itu membuat hati kita merasa terpukul. Aku nggak bisa diam aja. Jadi hari ini kita perlu banget ngobrolin apa yang perlu untuk kita bahas. Sebagai seorang muslim, kita harus aware sama hal-hal kayak gini. Ada banyak korban di sana. Dan sebagai umat Islam, kita punya tanggung jawab untuk peduli dan membantu saudara-saudara kita yang sedang dizolimi. Ibarat satu tubuh, jika anggota tubuh yang lainnya sedang sakit, maka satu tubuh pun juga merasakannya. Sebelum kita ngebahas apa yang perlu kita lakukan untuk mereka, kalian tahu nggak sih, Palestina itu harus kita tempatkan di tempat yang istimewa di hati kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Pertama, Baitul Maqdis jadi indikator kekuatan kaum muslim. Terjajahnya Baitul Maqdis saat ini merupakan cerminan kondisi umat sekarang, yaitu terjajah dalam hal keimanannya. Bisa dibilang, strong Aqsa sama dengan strong muslim. Sebaliknya, occupied Aqsa sama dengan sleeping muslim. Kedua, merupakan kiblat pertama kaum muslim selama 14 tahun. Dulu sebelum kiblat berpindah ke Ka'bah, Rasulullah dan para sahabatnya sholat di Ka'bah dan juga Masjid Nabawi menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Kemudian 16-17 bulan setelah hijrah, Allah pindahkan kiblat ke Ka'bah. Ketiga, Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah Ka'bah. Berselang 40 tahun kemudian, Nabi Adam alaihissalam membangun Masjidil Aqsa persis seperti bentuk asli Ka'bah. Keempat, tanah yang diberkahi. Bagi kita, Palestina sama sucinya dengan Mekkah dan juga Madinah. Gak cuma berkah secara spiritual, tapi juga berkah untuk kehidupan kita sehari-hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kelima, Masjidil Aqsa menjadi markas dakwah pertama para nabi dan rasul. Saat Isra Mi'raj, Rasulullah melakukan perjalanan dari Mekkah menuju ke Masjidil Aqsa. Rasulullah menjadi imam sholat bagi 124.000 nabi Allah di Masjidil Aqsa. Setelah memimpin sholat, Rasulullah pergi ke langit ke-7 menggunakan buraq. Di dalam Qubatus Sahrah atau Dome of the Rock yang sering kita lihat fotonya, yaitu kubah emas, itu di dalamnya terdapat pijakan kaki Rasulullah ketika naik ke langit. Keenam, menjadi tempat dibangkitkannya manusia kelak. Yap, padang mahsyar, letaknya di Baitul Maqdis. Mulai dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti akan dibangkitkan di Baitul Maqdis. Dalam berbagai kesempatan, ada beberapa sahabat dan sahabiyah berpamitan kepada Rasulullah untuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Namun, Rasulullah selalu menahan para sahabat dan sahabiyah untuk pergi dan datang ke Masjidil Aqsa selama Masjidil Aqsa itu masih terjajah. Ini jadi alasan kuat bagi kita untuk yang sekarang ini mungkin punya keinginan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena selain biaya yang kita keluarin itu bakalan banyak ke sana dan masuk ke kasnya Israel, paspor kita itu juga disetem sama Israel karena mereka yang diakui oleh PBB. Selain itu juga, liburan kita, kedatangan kita ke Baitul Maqdis sekarang ini bakal bikin sakit hati para pejuang yang ada di sana. Jadi, kita itu seakan-akan lagi liburan di Baitul Maqdis, padahal Baitul Maqdis itu sedang nggak baik-baik aja. Kecuali kalau saudara kita itu memang berangkat ke sana untuk berjuang. Sespesial itu Baitul Maqdis, sampai-sampai Izzah
atau kehormatan kita itu bisa terlihat dari bagaimana kita ngebantu dan mendudukkan Baitul Maqdis di hati dan tindakan kita. Maka tidak akan mungkin satu umat itu bisa membebaskan tanah airnya selama isi kepala generasinya masih terjajah dan di bawah pengaruh penjajah yang selama ini menjarah dan merampas kekayaan tanah mereka. Bagi kita, merekalah yang terjajah, rumahnya dirampas, haknya ditindas, tubuhnya dilibas. Bagi kita, merekalah yang terjajah, makan susah, tidur tak nyaman, memikirkan kehidupan. Boleh jadi tanah mereka terjajah, namun jiwa mereka telah lama merdeka. Boleh jadi tanah mereka terjajah, namun hatinya telah lama melambung ke negeri yang tak ada fana. Sedang kita hidup tentram, aman, sejahtera, namun pikiran berkabut entah kemana. Sedang kita bermesra-mesra ria dengan dunia, hal yang telah lama diceraikan oleh mereka. Mereka yang terjajah, lahir untuk berjuang, sedang kita yang katanya merdeka, hidup hanya untuk lupa makna pulang. Wahai hati yang semoga masih ada iman di dalamnya, benarkah mereka yang kau sebut itu terjajah? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Guys, dalam Islam, Allah sudah ngasih petunjuk yang lengkap buat kita ngelawan segala bentuk kezaliman dan membantu yang terzalimi. Kita dituntut untuk bertindak saat melihat ketidakadilan. Kita punya kekuatan kok untuk melawan. Meskipun kita remaja, terbatas ini dan itu, yakin masih banyak hal yang bisa kita buat. Pertama, menyebarluaskan informasi. Kita bisa berbagi informasi tentang seputar kondisi terkini yang ada di Palestina, baik itu bisa melewati sosial media kita atau juga percakapan kita sehari-hari. Kedua, memberi dukungan keuangan, donasi yang ada di lembaga atau organisasi terpercaya yang fokus untuk membantu Palestina. Ketiga, mengikuti aksi solidaritas. Keempat, edukasi dan diskusi. Kita bisa mengadakan forum diskusi, seminar, atau kegiatan edukatif lainnya yang ngebahas tentang sejarah Palestina untuk membangun pemahaman dan juga kesadaran publik. Kelima, doa dan dukungan moral. Keenam, mengirim surat kepada pejabat pemerintah atau anggota parlemen untuk berempati lalu bertindak memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan melindungi rakyat Palestina. Oke guys, itu tadi pembahasan kita kali ini. Dan jangan lupa selalu selipkan doa kita untuk Palestina. Dan ayo kita bersama-sama mengusahakan selalu membaca surat Al-Isra sebelum tidur. Kenapa? Karena itu adalah sunnah dari Rasulullah, yaitu surat tentang pembebasan Baitul Maqdis. Sekian dari saya, jangan lupa share video ini supaya pesan kemanusiaan kita bisa sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.